warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru TK dan PAUD Kecamatan Sukoharjo yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas dari program Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Dan saya sebagai pengisi materi yaitu Nurjana dari TK Pemekar Budi 1 Sukoharjo. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif, budaya positif. Dari atas dulu. Budaya positif. Dari atas lagi, dari atas dulu. Oke. Budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah. Jadi kita harus menerapkan budaya positif agar segala tujuan atau visi dari sekolah kita dapat tercapai, yaitu memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Adapun konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itulah banyak sekali konsep-konsep inti yang harus kita tahu sebelum kita menerapkan atau membangun suatu budaya positif di sekolah kita. Mari kita lihat satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang selama ini kita anggap sangat baik, sangat ternyata miskomunikasi, diantaranya ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Dan ilusi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yaitu bahwa penguatan positif itu tidak selamanya bermanfaat untuk kita mengontrol anak, tapi hanya suatu waktu saja dia bisa mengontrol, tapi selanjutnya itu tidak. Jadi miskonsepsi ini yang diluruskan oleh Dr. William Glasser. Yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ternyata penelitian ini juga menunjukkan bahwa itu hanya ilusi, miskonsepsi saja. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Meskipun anak kecil, kita orang dewasa, ternyata kenyataannya itu kita tidak bisa memaksa anak sepenuhnya, hanya mungkin sekali tempo saja. Dan untuk selanjutnya, jadi kita harus mengerti bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru itu kita terapkan. Setelah kita memahami teori kontrol tadi tersebut, kita harus dapat merubah paradigma kita dari teori kontrol stimulus respon menjadi teori kontrol, seperti yang dikatakan Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita harus belajar agar kita bisa merubah paradigma kita. Kita lihat di sana perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau kemarin-kemarin kita seringnya menganggap stimulus respon itu yang paling bagus. Ternyata menurut penelitian itu teori kontrol lah yang lebih tepat untuk kita praktekkan. Kita lihat nomor 1, realitas atau kebutuhan kita sama. Dulu kita menganggap semua orang punya kebutuhan sama. Ternyata
realitas atau kebutuhan kita berbeda dari satu orang dengan yang lain itu pasti berbeda. Demikian juga kita sebagai guru dengan murid pun punya kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu dulu ya, pemikiran dulu. Kalau sekarang kita harus mengubah mindset kita bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Aku punya pandangan seperti ini, jenengan punya pandangan seperti itu. Jadi teori kontrol lah yang lebih tepat. Untuk ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu ya, kita menganggap anak-anak murid-murid kita itu sama. Kita bisa berbuat atau menyuruh mereka dengan perlakuan yang sama. Ternyata kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua orang punya pikiran sendiri-sendiri, punya pandangan sendiri-sendiri. Untuk yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu ya. Kalau anak salah, oh itu buruk. Kalau buruk pasti salah. Tapi kalau sekarang, semua perilaku memiliki tujuan, entah itu baik, entah itu buruk, semua memiliki tujuan dari si pelakunya. Jadi kita harus belajar mempelajari tujuan dari orang yang melakukannya tersebut. Apa tindakan yang harus kita lakukan pada anak yang berbuat seperti ini? Karena anak itu memiliki tujuan sendiri. Untuk yang kelima, kalau dulu stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, aku bisa dikontrol oleh seseorang. Tapi ternyata hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Untuk yang ketujuh, Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kita maksa anak ya, kalau sudah dibujuk-bujuk gak mau kita paksa. Itu dulu ya, biasanya sering kita lakukan seperti itu. Ternyata itu tidak efektif. Yang lebih efektif adalah pilihan dari Dr. Glaser ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dianjurkan untuk membuat kolaborasi atau konsensus kerjasama dengan anak untuk menciptakan pilihan-pilihan. Jadi anak tidak perlu kita bujuk, tidak perlu kita paksa, namun dengan memberikan pilihan. Dan yang kedelapan yaitu model berpikir menang dan kalah. Kalau dulu kita seringnya berpikir menang dan kalah. Oh ini salah, ini kalah, oh ini menang. Tapi kalau sekarang kita harus berpikir menang. Tidak ada yang kalah di antara kita, guru dan murid semuanya menang. Jadi bagaimana cara menyikapi anak, cara menyikapi permasalahan yang ada, nanti kita lanjut. Yuk, untuk selanjutnya yaitu konsep inti selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan yang bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik pada anak yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, untuk berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi yang saya beri warna merah itu disiplin positif, pada intinya itu motivasi intrinsik. Dengan adanya disiplin positif itu bertujuan untuk menggali motivasi intrinsik anak. Jadi dia berbuat itu bukan karena kita menyuruh, bukan karena kita membujuk, tapi karena kesadaran anak itu sendiri. Itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Dan tidak terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Jadi kalau sudah kita terapkan disiplin positif, jadi anak itu berperilaku atau berbuat itu tidak sekedar hanya ingin mendapatkan hadiah saja. Oh saya mau mengerjakan ini karena saya ingin mendapat hadiah itu. Oh saya akan mengerjakan ini karena aku nggak mau dihukum seperti itu. Jadi bagaimana kita meyakinkan anak bahwa belajar tidak karena hukuman atau hadiah. Jadi karena adanya motivasi intrinsik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang dituju, yaitu pengembangan dari nilai-nilai baik pada anak. Itulah disiplin positif. Dan selanjutnya apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kira-kira seperti apa ya nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada anak? Ada yang bisa memberi pendapat? Nilai-nilai kebajikan umpamanya jujur, yang lain apa ya Bu ya? Mandiri, disiplin,
tanggung jawab. Ada yang lain? Kerja sama, dan banyak sekali yang intinya sikap-sikap baik. Itulah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan dari satu lembaga ke lembaga lain itu bisa berbeda. Tapi kalau di sekolah kita sudah ada, yaitu profil pelajar Pancasila dari jenjang PAUD sampai jenjang yang tinggi SLTA. Itu profil pelajar Pancasila itulah yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Hanya pengembangannya di masing-masing jenjang itu yang berbeda. Namun di lembaga lain, umpamanya kita lihat contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di ini kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan yang di sekolah itu profil pelajar Pancasila. Kita masih ingat apa saja ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya, yang keenam, ya, itulah nilai-nilai kebajikan yang kita kembangkan di sekolah. Namun berbeda halnya dengan di lembaga lain. Di bawahnya ini contoh nilai-nilai kebajikan universal 9 pilar karakter yang ada di IHF, Indonesia Heritage Foundation. Berbeda ya. Kalau tadi kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau di sini lembaga ini mengambilnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Memang tujuannya sama, tapi nilai-nilai kebajikan dengan kata yang lain atau pilihan nilai-nilai lain yang dikembangkan di lembaga itu. Jadi masing-masing lembaga, mungkin sekolah saya dengan sekolah Bu Yani juga bisa mengambil nilai kebajikan yang berbeda. Dari satu profil pelajar Pancasila pun banyak sekali yang dikembangkannya. Ya, jadi bisa membedakan deh. Kalau nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah, tidak terbatas agama, suku dan budaya. Karena itu suatu kebajikan, jadi bisa dilaksanakan di mana-mana. Hanya kesepakatan saja yang mau dilaksanakan di mana. Jadi tidak harus semua, hanya kesepakatan dalam kelompok tersebut. Kita lihat lagi untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya kita belajar tentang konsep inti dari disiplin yang lain, yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita memberikan pembelajaran yang baik bagi anak, kita juga perlu mengenal ini, kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Kesehatan, rumah, makanan, rasa aman, itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi orang sebelum kebutuhan bertahan hidupnya tercapai, dia tidak akan menginginkan kebutuhan yang lain. Saya belum bisa makan, kenapa saya ingin berpuasa? Kan tidak deh, biasanya kan bertahap. Biasanya bertahap dari kebutuhan bertahan hidup. Kalau makan saya sudah tercukupi, rumah saya tercukupi, makanan, rasa aman sudah tercukupi, biasanya akan lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu contohnya? Yaitu hubungan dan koneksi sosial menjadi bagian dari kelompok. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita di sekolah ya, kok ini jauh dari yang lain, tidak ada temannya, dia itu ingin cari perhatian dengan mengganggu teman, dengan mengganggu kelompok lain yang sedang bermain. Itulah tanda-tandanya kalau anak itu menginginkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pernah deh Bu, kalau anaknya itu minta pangku di sekolah, minta pangku, minta dielus-elus, lendeh-lendeh sama bu gurunya. Itu tandanya kalau anak tersebut membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau rasa diterima itu biasanya berhubungan dengan kelompok. Umpamanya saya pengen main dengan itu, kok aku nggak boleh. Jadi kan dia biasanya ada yang ngamuk, ada yang nangis ya, ada yang bu guru aku pengen main sama itu, kenapa nggak boleh. Itulah tandanya anak itu membutuhkan
kebutuhan diterima. Jadi kita bisa membedakan seperti itu, guys. Ada gambaran? Untuk kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Biasanya berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, prestasi, keterampilan, harga diri. Tidak hanya jabatan, guys. Kalau anak-anak TK, anak kita itu biasanya, oh saya pengen jadi ketua guru. Biasanya kan saya pengen jadi ketua waktu upacara, saya pengen memimpin. Itulah tanda-tandanya anak itu membutuhkan kebutuhan penguasaan, ingin kebutuhan penguasaannya terpenuhi. Dan yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Dia cenderung ingin kemandirian, ingin memiliki pilihan dan senang mencoba hal yang baru. Kalau apa-apa saja terkungkung, mau main ini tidak boleh, mau main itu tidak boleh, biasanya anak itu akan memberontak. Dan itulah tandanya kalau anak itu membutuhkan kebutuhan kebebasan, meminta dipenuhi kebutuhan kebebasannya. Yang kelima yaitu kesenangan. Anak juga kadang membutuhkan kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau anak lagi tertawa, biarlah mereka tertawa. Lagi senang, jangan langsung dihentikan. Tapi karena dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ya, jadi anak berbuat apapun itu ada tujuannya dan itu merupakan pemenuhan dari kebutuhannya. Apa yang terjadi kalau kebutuhannya tidak terpenuhi? Ya, bisa marah, bisa berbuat yang lain. Yang intinya bila kebutuhan anak tidak terpenuhi maka akan bisa berakibat pada perbuatan yang tidak baik atau menyimpang. Jadi ibu-ibu setelah kita tahu tentang kebutuhan dasar manusia, kita terapkan. Oh iya, itu siapa ya? Yusuf, dia itu senangnya menyendiri. Dia itu tidak mau bergabung sama teman. Kira-kira dia itu kebutuhan apa yang belum terpenuhi ya? Kita bisa memikirkan, menerapkan dengan pengetahuan kita, dengan praktek di lapangan kita. Oh, itu si Zafran, dia itu kalau disuruh menggambar sesuai perintah itu tidak mau, tapi dia itu pengennya menggambar kreasi sendiri. Dia itu membutuhkan kebutuhan apa kira-kira? Kebebasan. Ya, Fran ingin bebas, ingin menggambar sebebas-bebasnya. Bebas itu tidak dalam hal yang bisa dilihat saja, tapi dalam kebebasan berpendapat juga, kebebasan dalam memilih juga, ya. Itulah kebutuhan, 5 kebutuhan manusia yang harus kita ketahui. Untuk selanjutnya, kita juga perlu tahu motivasi, perlu perilaku manusia. Manusia itu berperilaku itu karena ada motivasinya. Dan menurut Diane Goshen ada 3 perilaku motivasi perilaku manusia, yaitu yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya harus memakai sepatu biar tidak dihukum di sekolah. Saya harus pakai seragam biar tidak disuruh berdiri di sekolah. Itu berarti motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan itu merupakan motivasi eksternal karena masih terpengaruh dari luar, dari bu guru. Oh, nanti takut dihukum sama bu guru, aku harus pakai seragam. Untuk yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau menulis yang bagus biar nanti dikasih hadiah sama bu guru. Aku mau menggambar yang bagus biar nanti dapat juara. Itu motivasi karena ingin mendapat imbalan atau hadiah, dan itu juga termasuk motivasi eksternal, masih dari luar dirinya. Dan yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah tujuan kita terhadap murid kita, untuk agar anak bisa memunculkan motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan anak, membelajarkan pada anak biar anak itu termotivasi sendiri, bukan karena hadiah. Jadi disarankan kita tidak apa-apa hadiah ya, karena itu akan menghilangkan motivasi intrinsik anak. Yuk anak-anak, kita mengerjakan tugas ini, nanti bu guru kasih hadiah. Kita usahakan jangan apa-apa kasih hadiah,
Nanti kalau seperti terus kecenderungan anak akan berbuat karena disuruh terus. Kasihan juga nanti anaknya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita juga perlu mengenal apa itu hukuman dan penghargaan. Kita perlu tahu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ibu-ibu pernah mendengar kata-kata seperti ini? Hukuman sudah biasa ya. Kalau konsekuensi sudah juga. Kalau restitusi ya belum, nanti kita lihat. Untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu hampir sama, namun dia itu bertahap, dari yang tahap paling bawah naik menengah sampai yang ke atas yang lebih bagus, yang paling bagus. Yang pertama hukuman itu bersifat tidak terencana, biasanya tiba-tiba. Dia terlambat langsung disuruh push up, kalau dulu ya zaman kita SMP SMA itu namanya hukuman. Bersifat satu arah, biasanya dari guru, ayo kamu push up. Tidak mungkin anaknya yang mengatur, tapi apapun hukumannya itu dari arahan gurunya, itu yang disebut hukuman. Dan biasanya bisa bersifat fisik maupun psikis. Fisik bisa dengan perbuatan maupun psikis dengan kata-kata. Kata-kata kita yang memarahi, yang biasanya sama anak itu juga termasuk hukuman. Dan yang keempatnya yaitu hukuman bisa menimbulkan trauma. Jadi hati-hati ibu, mari kita sedikit demi sedikit menghilangkan hukuman pada anak karena berakibat yang tidak baik bagi anak. Untuk konsekuensi itu hampir kayak hukuman, tapi ada perbedaannya ini. Kalau konsekuensi biasanya sudah terencana, sudah disepakati. Konsekuensi antara guru dan anak. Yuk teman-teman, kita membuat kesepakatan. Hari ini kita harus menulis atau menggambar dua kali, umpamanya 2 area. Kalau tidak selesai harus apa ya teman-teman? Pulangnya terakhir Bu Guru. Ya berarti nanti kalau teman-teman pulang yang satu orang itu menggambar lagi atau menulis lagi itu disebut konsekuensi. Hampir sama kayak hukuman ya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah dari awal ada kesepakatan dulu antara guru dan anak. Kalau hukuman tadi kan tiba-tiba langsung. Untuk selanjutnya yaitu konsekuensi akan diterima jika terjadi pelanggaran. Kalau anak melanggar baru dikasih konsekuensi. Terus meskipun tidak sebegitu seperti hukuman tapi juga masih tidak membuat nyaman bagi anak, konsekuensi. Dan kita lihat apa itu restitusi. Restitusi itu menurut penelitian itu yang paling baik, yaitu karena dalam restitusi ada merupakan pilihan menguatkan murid. Dalam jangka panjang, murid mendapat penguatan dan masalah terpecahkan. Nanti kita lihat bagaimana pelaksanaannya nanti di materi selanjutnya. Kita lihat itu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan menghukum, bukan dengan konsekuensi, namun dengan restitusi. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Masih tentang hukuman dan penghargaan. Yang kedua yaitu tentang penghargaan. Alfikon dalam bukunya Punish by Reward 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Oke, jadi menurut Alfikon tadi, hukuman maupun penghargaan itu sama-sama tidak baik bagi anak. Lalu apa yang baik ya? Kita lanjutkan. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu menurut penelitian ternyata akibatnya itu tidak kita bayangkan, tidak saya bayangkan. Oh ternyata hukuman yang kadang-kadang saya berikan ternyata efeknya, akibatnya itu seperti ini. Ini sudah diteliti, ini menurut penelitian dari tadi Alfikon ya. Penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya akan membuat anak kehilangan motivasi dari dalam. Motivasi intrinsiknya bisa hilang. Kalau apa-apa hadiah, apa-apa penghargaan. Kalau anak setiap hari, setiap saat diberi penghargaan terus, dia itu lama-lama tidak, motivasinya tidak timbul dari dirinya sendiri, tapi karena
hadiah. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika tidak mendapatkan akan kecewa. Kemungkinan lain kali anak tidak akan berusaha sekerasnya. Oh, aku sekarang nggak dapat hadiah, besok aku nggak mau berusaha lagi, nggak mau berusaha lagi. Itulah efek dari pemberian hadiah. Terus yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kalau kita hanya umpamanya hadiah cuma satu, bersaing, yang lain yang satu dapat hadiah, yang lain tidak, itulah yang membuat lainnya iri. Kok dia yang dapat ya, padahal aku sudah berusaha. Kok dia yang dapat ya, padahal aku udah mati-matian berusaha. Jadi penghargaan itu tidak baiknya seperti itu, membuat yang lain iri. Penghargaan mengurangi ketepatan karena motivasinya hanya untuk hadiah, menjadikan sering membuat kesalahan. Dan ini dalam penelitian seseorang diberi pekerjaan, namun sebelum dia mendapat hadiah dia sangat teliti sekali, tapi setelah dia dikasih hadiah, lama-lama kok malah dicek dia kok malah jadi sering berbuat salah ya, terjadi kesalahan ya. Oh, mungkin ini karena terlalu banyaknya hadiah yang diberikan. Makanya ada penghargaan mengurangi ketepatan seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi pelaku yang berbuat itu orientasinya bukan lagi kualitas lagi, tapi saya harus kejar setoran sepertinya. Saya harus mendapatkan ini biar cepat banyak ini, saya harus cepat-cepat. Jadi dia itu karena penghargaan, bukan kualitas sendiri itu tidak dijaga, namun hanya karena penghargaan dia bekerjanya. Dan selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau dalam seni biasanya orang berkreativitas itu lebih tinggi, dia itu tidak memandang ini mau dihargai berapa, karena dia menyalurkan dari ekspresi jiwanya, dia bisa berkreativitas lebih luas. Namun beda kalau saat dilombakan. Kalau dilombakan kan ada kriteria, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi seniman itu tidak bisa memunculkan kreativitasnya karena adanya penghargaan. Untuk yang selanjutnya, penghargaan menghukum. Kok bisa ya penghargaan disebut menghukum? Saya tuh sebenarnya tidak habis pikir tadinya. Kok bisa penghargaan disebut menghukum? Kenapa ya kira-kira ya? Ternyata ini, kalau kita sudah berusaha ingin sekali mendapat hadiah, ternyata kita tidak bisa. Ternyata kriteria yang mendapat hadiah tidak kita capai umpamanya. Jadi aku tersiksa karena tidak bisa mendapat hukuman. Nah, itulah yang disebut penghargaan itu menghukum. Dan selanjutnya, penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam. Itu yang jelas ya. Tidak lagi karena kita yang ingin bekerja seperti ini, tapi melainkan karena orientasi pada hadiah atau penghargaan. Kita lihat konsep inti selanjutnya, yaitu posisi kontrol seorang guru. Sebagai guru kita harus tahu ini. Guru sebagai pengontrol anak, kadang-kadang kita itu berbuat seperti ini. Tapi tahukah Ibu kalau posisi kontrol yang terbaik itu yang mana dan apa saja? Kita lihat dari yang pertama, posisi kontrol penghukum. Biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Kamu ini kenapa di sini? Kenapa dibuang-buang di sini? Pernahkah kita bersikap seperti itu pada anak? Jujur saja, kalau dulu saya mungkin pernah ya, tapi setelah seiring waktu belajar, oh ternyata tidak boleh. Atau mungkin sama anak kita di rumah ya, nunjuk-nunjuk tangan dengan melotot, dengan bahasa yang tinggi, itu posisi kita sebagai penghukum, dan itu tidak bagus. Kita perlu belajar untuk mengurangi sedikit demi sedikit, dan lama-lama semoga bisa hilang. Ya, memang ada hukuman yang diperlukan, tapi kan kalau sudah saking-sakingnya. Untuk yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Nada suaranya itu biasanya memelas, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Kenapa kamu seperti itu, Mbak? Apa nggak kasihan sama Bu Guru? Bu Guru kan capek, sudah menyapu dari tadi. Kenapa kamu berantakin lagi? Kenapa kamu buang sampah di sini lagi? Itulah contohnya dari
Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pernah juga kita melakukan? Pernah. Saya juga pernah. Mari kita berusaha untuk menguranginya. Ya, hal itu karena juga tidak baik bagi anak. Nanti akan membuat anak merasa bersalah terus. Oh ya, karena perbuatanku ya Bu Guru ya, Bu Guru jadi seperti itu. Dan efeknya tidak baik bagi psikologis anak. Terus untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nada suaranya biasanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat, dan kadang-kadang dengan senyum jenaka. Ah, Mas, kamu sih, kenapa kamu ulangi lagi? Besok-besok gak usah ya. Itu sebagai teman. Namun, sebagai teman meskipun tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, itu juga kadang-kadang diperlukan, tapi tidak terus-menerus. Karena ada posisi kontrol yang lain yaitu pemantau. Pemantau biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Mas, kenapa kamu terlambat? Kamu tahu waktu masuknya jam berapa? Jam 7 Bu Guru. Nah, sekarang sudah jam berapa? Jam 7:04. Berarti ya saya terlambat Pak Guru, saya minta maaf. Sebagai pemantau. Tapi yang paling baik itu sebagai manajer. Sebagai manajer, mari kita berlatih menjadi manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Jadi memang pada suatu waktu kita jadi teman, kita membuat rasa bersalah juga kadang sebagai penghukum, kadang sebagai pemantau, tapi juga kita harus belajar menjadi seorang manajer dalam mengontrol anak-anak kita. Nanti kita belajar lagi kalau seorang manajer itu harus tahu bagaimana mempraktikkan teori restitusi, segitiga restitusi nanti ada di bawahnya. Jadi ya, tadi teori kontrol ada berapa Bu? 5. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Untuk selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Ini mungkin kata-kata asing ya. Saya juga kok keyakinan ya. Ternyata ya memang ada yang menyebutkan keyakinan, ada yang menyebutkan kesepakatan. Keyakinan itu karena lahir dari dalam hati kita, tidak terfokus pada ibadah saja, tapi keyakinan, suatu kesepakatan, suatu keyakinan di kelas kita seperti ini. Jadi dalam keyakinan kelas, guru itu sangat berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas itu hampir seperti peraturan, tapi ada bedanya, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu kan dari pihak guru yang membuat, tapi kalau keyakinan ini kita membuat bersama-sama antara guru dan anak. Yang kedua berupa pernyataan positif. Jadi dalam keyakinan kelas ini menggunakannya kalimat positif, tidak. Kalau negatif itu yang biasanya yang pakai jangan buang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Kita membuat keyakinan kelas dengan kalimat positif. Umpamanya dibuat positif tadi, membuang sampah pada tempatnya, tempat sampah, itu yang disebut kalimat positif. Selanjutnya, untuk keyakinan kelas tidak perlu banyak, mudah diingat dan dipahami warga kelas. Jadi mungkin hanya perlu 4 atau sampai 7, tidak terlalu banyak, tapi gampang dilupakan, anak-anak tidak hafal, tidak mengingat, malah kurang efektif. Jadi mungkin cukup 4 atau 5 biar anak tahu, oh keyakinan kelas kita bertanggung jawab, umpamanya disiplin, mandiri umpamanya. Tidak perlu banyak, yang penting anak tahu dan mudah mengingat dan bisa melaksanakan. Dan yang selanjutnya yaitu diterapkan di lingkungan sekolah. Bisa diterapkan. Kalau membuat keyakinan tapi susah diterapkan itu sama saja bohong ya. Kita sudah membuat keyakinan bagus sekali tapi ternyata pelaksanaannya susah. Itu lebih tidak efektif. Dan konsep inti selanjutnya yaitu dengan bagaimana cara prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita bisa mempraktekkan ini besok, saya juga rencananya besok. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kita? Mempersilahkan anak-anak untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Umpamanya, anak-anak,
mari kita buat kesepakatan kelas bersama. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar yang bisa terlihat semua anak. Ya Bu Guru, umpamanya dari sebelah sini, coba apa pendapatnya? Berangkat tepat waktu Bu Guru, ditulis. Tidak buang sampah sembarangan, ditulis. Mengerjakan tugas sampai selesai, ditulis. Apapun yang di ide dari anak kita tampung, kita tulis. Dan selanjutnya susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Ganti tadi tidak buang sampah di sembarangan, tidak dibuang, diganti membuang sampah di tempatnya. Ada beberapa kalimat mungkin ada yang sama atau banyak kita tinjau kembali, kita menemukan nilai kebajikan dari keyakinan, kita gabung mungkin yang agak sama pendapatnya, kan kadang ada yang sama, kadang ada yang sama ya. Jadi kita gabungkan lagi. Terus setelah itu kita setujui, oh ini keyakinan kelas kita sudah jadi, kita setujui, kita tanda tangani termasuk guru dan murid. Dilekatkan di dinding yang mudah, nanti kita buat kertas yang besar, kita tulis kesepakatan itu. Kalau anak belum bisa tanda tangan, bisa dengan cap jempol. Berarti mengingatkan anak-anak, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, di sana sudah tertempel kalau anak sedang melanggar peraturan, melanggar aturan. Ya, selanjutnya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini yang harus kita tahu. Guru yang berperan sebagai manajer tadi ya, yang posisi kontrol yang paling bagus sebagai manajer. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Tujuan dari restitusi itu apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa nanti kita lihat rinciannya di sini. Menstabilkan identitas, apa sih? Pada tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan anak seperti umpamanya pertama, Mbak, nggak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu untuk menstabilkan identitas biar anak tidak terlalu down. Umpamanya sudah salah langsung dimarahi, kan dia akan down. Jadi dia apa umpamanya dipuk-puk lah. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah berbuat salah. Contohnya yang lain, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tenang saja, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu juga berhak merasa begitu. Pokoknya ngadem-ademi nggih. Dengan kalimat yang mengadem-ademi anak, menenangkan anak, itu yang disebut menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol bahwa semua tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, guru harus mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contohnya kalimat yang kita sampaikan ke anak seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu pasti punya alasan, itu sama, atau kenapa kamu melakukan seperti itu, kamu pasti punya alasannya. Pokoknya dengan kata-kata kita yang intinya apa tadi, menstabil. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tapi perbuatan seperti ini tidak baik. Kalau kamu lakukan terus, nanti teman-teman malah takut. Yang pertama menenangkan, yang kedua menjelaskan kesalahannya, dengan kata lain, dan ketiga menanyakan keyakinan. Kamu tahu kesepakatan apa yang kamu langgar? Yang ditempel itu, oh iya Bu, saya tidak bertanggung jawab. Nanti anak yang menjawab sendiri, tidak langsung kita, kamu salah, kamu tidak bertanggung jawab, kamu melanggar aturan. Jadi dalam restitusi itu ada 3 tahapan tadi, menstabilkan identitas dengan cara menenangkan anak ya. Yang kedua, validasi tindakan salah dengan menjelaskan kesalahan anak atau menanyakan pada anak, kamu tahu kesalahan apa yang kamu langgar. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar, apakah kamu ada ide untuk selanjutnya?
Iya Bu Guru, tadi saya menumpahkan air, jadi saya harus membersihkannya sendiri. Itu yang disebut menanyakan keyakinan. Jadi ada gambaran tentang restitusi, perbedaan restitusi, hukuman dan konsekuensi ya. Ada sedikit gambaran. Yuk selanjutnya, untuk kasus restitusi ini ada contohnya, yaitu ada anak Ali namanya, murid kelas TKB, berjalan ke WC, dia menyenggol istana balok Nasita, dan ini membuat Nasita menangis. Dan berikutnya kita lihat skenario. Ali, ibu mau tanya, tadi Sita nangis, katanya istana baloknya roboh tertabrak kamu, betulkah seperti itu Mas Ali? Iya, tadi kenapa? Ali sedang apa kok bisa nabrak? Ali terburu-buru ya? Mau kemana jalannya terburu-buru? Oh WC, iya Mas Ali, guru tahu. Teman-teman juga pernah ada yang menabrak mainnya teman yang lain sampai roboh. Tapi kita harus hati-hati kalau jalan ya, karena kalau jalan tidak berhati-hati, apalagi sambil mengganggu teman mainannya sampai roboh, itu tidak baik. Ya, kira-kira keyakinan apa yang belum Mas Ali lakukan? Iya, terima kasih. Iya, bagus Mas Ali. Sekarang apa yang sebaiknya Mas Ali lakukan? Iya, terus apa lagi? Iya, kasih Mas Ali sudah mau minta maaf sama Mbak Nasita dan mau membantu Mbak Nasita buat di sana lagi. Iya, terima kasih. Ya, kita lihat kasus yang kedua. Hazel adalah murid TKB. Mbak Hazel, kata teman-teman. Mbak Hazel, kata teman-teman. Tadi setelah Mbak Hazel mandi balok terus dibereskan ya. Kenapa? Saya lupa. Oh iya, tidak apa-apa Mbak Hazel. Teman-teman yang lain juga pernah lupa tidak membereskan mainan. Tapi kalau mainan tidak dibereskan, nanti kelas kita jadi berantakan, tidak rapi, dan lama-lama mainannya bisa hilang. Iya, terus kesepakatan apa yang belum Mbak Hazel lakukan? Iya, belum bertanggung jawab. Sekarang Mbak Hazel sudah tahu. Sekarang apa yang akan Mbak Hazel lakukan? Iya, terima kasih mau membereskan mainan. Iya, terima kasih Mbak Hazel. Oh iya, ibu-ibu, demikian tadi tentang pemaparan tentang disiplin positif yang kita pelajari di modul 1.4 pendidikan guru penggerak ini. Jadi banyak sekali, menurut saya itu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang baru saya kenal di sini. Jadi saya juga ingin menerapkan segitiga restitusi ini dengan belajar mulai dari hari ini. Mungkin besok-besok saya akan berusaha untuk menjalankan restitusi itu, tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi lagi, dan akan saya juga ingin saya bisa memegang kendali kontrol pada anak dengan posisi sebagai manajer yang paling baik. Mari kita berusaha bersama. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua, semoga ada manfaatnya. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan refleksi dari ibu dulu. Apa yang kita dapat hari ini menurut ibu-ibu, apa yang kita dapat hari ini, apa yang belum kita lakukan, dan mungkin apa yang sudah ibu lakukan. Ada yang bisa berpendapat tentang teori restitusi atau hukuman, atau ada yang memberikan saran? Bu Ami? Ya intinya
Ya sudah, nanti kita lanjut dalam forum diskusi selanjutnya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar ini. Mohon maaf sebelumnya, ini hanya sekedar bertanya, sekedar menjawab. Sebaiknya, mungkin alangkah baiknya orang tua murid juga perlu ya untuk pemahaman yang lebih luas, tidak hanya dari kita, karena ini rasa ada yang baru gitu. Oh, jangan-jangan selama ini kita salah nggak salah ya, cuman kurang benar, belum sesuai, kurang benar sekali. Mungkin diawali, betul sekali diawali dari diri kita sendiri, introspeksi. Sebenarnya ada yang perlu kita perbaiki dalam orang menjargoni ya. Soalnya ini kadang kan emosional kita saat itu, tapi kan ada yang saat kita lelah spontan kita membuat sesuatu yang salah dengan anak-anak kita. Bu guru capek loh ini, kamu nggak kasihan, ternyata itu juga nggak baik. Padahal terus terangin dengan besok mau membaca sendiri. Saat psikologi kita sedang tidak, mood kita sedang tidak bagus. Ini gimana untuk pemahaman yang lain mungkin ada yang bisa memberi. Terima kasih. Terima kasih Bu Rofi, kita beri aplaus dulu. Ya. Terima kasih, memang materi yang sangat bagus nih menurut saya. Tapi benar juga seperti Bu Rofi katakan, kita harus memulai dari kita dulu, sendiri dulu kita terapkan di sekolah. Nanti kalau kita sudah bisa atau bersama-sama saat parenting kita menyampaikan juga ke murid agar terjadi kolaborasi antara guru dan orang tua murid sehingga bisa membentuk anak yang benar-benar sesuai yang kita inginkan, mempunyai karakter yang kuat dengan nilai-nilai kebajikan yang kita pahami. Untuk saja besar, monggo ada pendapat. Jangan mungkin kita kembali ke spiritual kita juga perlu ini, karena kembali ke spiritual kita juga loh. Iya, ini banyak istighfar itu ya, ternyata nutrisi rohani juga. Ini berhubungan sekali dengan karakter kita juga ya. Kita akan membentuk karakter yang bagus pada anak, kita juga harus belajar ya dari diri sendiri dulu. Kita harus berlatih membentuk karakter diri sendiri dulu yang kuat. Saya menginginkan anak jujur, saya harus jujur dulu. Saya menginginkan anak tepat waktu, saya harus tepat waktu dulu. Saya menginginkan memberi contoh, memberi teladan. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita berikan kepada anak, kepada orang tua, kepada lingkungan sekitar kita. Semoga disiplin positif bisa tercipta di mana-mana. Terima kasih, Profi. Bu Sur, ada pendapat yang lain? Ya, bisa pendapat apapun, boleh saran, nanti ada yang Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan saya pada Bu Nurjana selaku membawa materi. Sudah bagus sekali dan ibu yang saya hormati. Saya hanya sedikit mengambil saja, sebenarnya sudah banyak sudah disampaikan, dan kita kembali ke diri sendiri. Ketika kita belajar memberi ke anak itu, dia memang belajar itu dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi mungkin kadang kita di sekolah sudah memberi, ya setidaknya namanya guru kan sudah memberi yang terbaik, tapi kadang orang tua di rumah atau di lingkungan kadang sebagai lukis ngelus dada, kita sudah memberi yang terbaik, ternyata memang namanya teori di sekolahan, untuk yang prakteknya di rumah. Jadi ya betul sekali kalau nanti untuk parenting seperti itu. Jadi kita hanya sedikit saja itu, sama saja sih sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semakin kita memahami, semakin kita akan ingin berbagi pada orang tua kita. Semoga orang tua wali murid kita, semoga cita-cita kita bisa terwujud bersama. Terima kasih. Masih ada yang lain? Ya cukup. Terima kasih semuanya. Terima kasih, saya sudah mengikuti materi penyebaran disiplin pada Bu Nurjana. Jadi saya sangat menginspirasi dan
untuk bisa mengembangkan pada perilaku anak ke anak didik kita di lembaga masing-masing. Terima kasih. Setelah saya mengikuti pemaparan dari Ibu Nurjana SPD tentang penyebaran disiplin positif, sangat baik sekali, terutama untuk pengetahuan saya dalam menerapkan di lembaga saya, dan ini sangat baik sekali jika nanti ada kolaborasi dengan para orang tua murid ataupun pihak-pihak yang sangat berkepentingan, terutama untuk dalam pemajukan pendidikan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Tepuk semangat dulu yuk. Biar tambah semangat. Tepuk semangat. Terima kasih teman-teman. Ya, hari ini hari kedua kita masuk sekolah. Guru ini sekolah kita menjadi sekolah yang bagus. Teman-teman bersikap yang bagus, sayang sama teman, dan merasa nyaman di sekolah. Teman-teman ingin di sekolah nyaman atau tidak? Ingin di sekolah itu tidak diganggu teman atau tidak? Iya. Jadi hari ini kita akan buat kesepakatan kelas. Apa teman-teman? Kesepakatan kelas, yaitu aturan yang harus kita jalankan oleh guru, oleh teman-teman, dan oleh semuanya, agar semuanya merasa nyaman, bisa belajar dengan tenang. Siap? Ya. Sekarang Mas Afif, ya, kita mau buat aturan bersama, namanya kesepakatan kelas. Coba Bu Evi tolong dibantu menuliskan nanti ya. Nanti Bu Guru mau memberikan kesempatan pada teman-teman. Ada yang punya ide, ada yang punya usul. Aturannya apa ya yang akan kita buat ya? Apa Mbak Disa? Tadi apa yang Apa yang mau kamu kita bilang? membuat aturan biar kelas kita nyaman, apa coba? Apa? Safik sudah tahu kan? Oh iya, apa coba disebutkan? Kalau berangkat sekolah bagaimana? Tepat waktu. Coba Bu Evi, kita tulis yang pertama. Berangkat sekolah tepat waktu. Jadi boleh terlambat teman-teman? Iya, kalau terlambat banyak sekali. Bu Guru, saya terlambat tadi malam kemalaman tidur. Gak apa-apa, tapi tidak setiap hari. Berangkat sekolah tepat waktu. Yang pertama sudah ketemu, berangkat sekolah tepat waktu. Yang lain coba, yang kedua kita cari kesepakatan yang kedua apa? Ada yang punya usul? Ada yang punya usul? Yang apa? Berangkat tepat waktu. Kalau sudah di kelas, apa yang harus kita lakukan? Tertib, ya Bu Evi, yang kedua tertib. Tertib Yang pertama saat belajar. Apalagi kalau sudah di kelas, apa aturan kita kalau sudah
tidak membuang sampah sembarangan, teman-teman bisa melakukan ya. Ya, yang selanjutnya kita satu lagi. Kira-kira satu lagi apa ya Mas Afif? Mas Afif biasanya punya usul. Iya, satu lagi main biasa. Iya, kalau kita setelah bermain apa yang harus kita lakukan? Betul, dibereskan. Dibereskan berarti membereskan mainan setelah bermain. Ya, membereskan mainan setelah bermain. Boleh ditulis. Guru bacakan sekali lagi ya Mas Afif, Mas Abran ya. Tadi teman-teman sudah membuat kesepakatan bersama. Coba dengarkan, guru mau membacakan dari atas. Nomor kesepakatan kelas PAUD dan TKA dan TKB. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Apa teman-teman? Yang kedua, tertib saat belajar. Ya, yang ketiga, tidak lari-lari di kelas. Iya. Yang keempat, tidak mengganggu teman. Ya, yang kelima, membuang sampah di tempatnya. Yang keenam, membereskan mainan. Ya,